Wah, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Di episode sebelumnya, semua orang terkesima dengan kemunculan boneka iblis bumi. Xiaoyan kemungkinan adalah orang yang paling mengenal boneka perak jenis ini di antara mereka yang hadir. Ini karena dia juga telah menyempurnakan salah satu bonekanya sendiri. Terlebih lagi, boneka iblis bumi saat ini telah berevolusi hingga tahap boneka iblis langit. Boneka-boneka di luar pintu batu itu berwarna perak terang. Jelas mereka masih berada di level boneka iblis bumi. Berdasarkan perkiraan Xiaoyan, 10 boneka iblis bumi ini seharusnya memiliki kekuatan yang setara dengan puncak kelas Douzong. Mereka sudah bisa dianggap cukup kuat. Sepertinya, sisa-sisa yang sebenarnya ada di balik pintu batu ini. Dokter peri kecil menatap pintu batu yang berat ini dan berkata dengan lembut, "Ya, namun pintu batu itu tertutup rapat. Ada juga fluktuasi spasial yang samar di sana. Jelas seseorang tidak dapat menggunakan kekerasan untuk membukanya. Dalam hal itu, metode untuk membukanya kemungkinan besar terletak pada 10 boneka ini." Ucap Xiaoyan mengangguk sedikit. Matanya menyapu sekali dan menemukan bahwa mata kebanyakan orang berhenti pada boneka-boneka itu. Jelas mereka semua memahami hal ini di dalam hati mereka. Saat ini, kita tidak perlu menyerang. Tentu saja akan ada orang yang akan mengurus hal semacam ini, ucap Tia Hunsunse tertawa. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum dan mengangguk setelah mendengar tawa licik Tia Hunsunse. Mereka berdiri secara acak di bagian alun-alun yang terpencil dan menyaksikan aksi semua orang yang hadir. Sementara kelompok Xiaoyan terdiam, alun-alun itu mengalami beberapa percakapan pribadi dan keraguan sebelum seorang lelaki tua berpakaian abu-abu perlahan melangkah keluar. Dari auranya yang luas dan perkasa, dia jelas seorang dosun elit. Namun sekilas pandang dari kelompok Xiaoyan membuat mereka menyadari bahwa lelaki tua ini hanyalah seorang dosun bintang 1. Sekte yang dianut lelaki tua berpakaian abu-abu ini adalah sekte yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Namun Xiaoyan tidak terlalu memikirkannya. Dataran tengah sangat luas, ada banyak ahli tersembunyi di dalamnya. Kekuatan yang dimiliki beberapa faksi yang tidak terlalu dikenal tidak jauh lebih lemah daripada faksi-faksi yang terkenal itu. Lelaki tua itu perlahan melangkah keluar di hadapan banyak tatapan mata. Dauki yang besar dan perkasa menyelimutinya saat ia langsung melangkah ke area yang dikelilingi oleh 10 boneka iblis bumi. Sikapnya itu menunjukkan bahwa ia memiliki keberanian yang luar biasa besar. Ketika lelaki tua itu berada di sekitar 100 kaki di dalam pintu batu, ke-10 sosok yang seperti patung itu mengeluarkan suara retakan tulang yang rendah dan dalam. Seketika, 10 mata kosong yang dingin menatap langsung ke arah lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Tangan mereka terkepal dan cahaya perak melonjak dari mereka. 10 tombak panjang berwarna perak terang muncul di tangan mereka. Cahaya perak terang berkelebat. Ke-10 sosok itu bagaikan kilat saat membawa angin kencang dan menyerang lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Hahaha, itu hanya beberapa boneka yang rusak. Namun kamu berniat menghalangi aku yang lama. Pria tua berpakaian abu-abu itu tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Dia menyerbu ke arah kelompok boneka itu tanpa senjata apapun di tangannya. Dauki yang agung melonjak setiap kali dia mengayunkan tinjunya. Dia akan memaksa boneka itu untuk mundur. Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia melihat lelaki tua berpakaian abu-abu itu yang tidak dirugikan meskipun bertarung melawan 10 orang sendirian. Kesenjangan antara kelas Douzong dan Douzun terlalu besar. Meskipun 10 boneka ini berhasil menghalangi lelaki tua berpakaian abu-abu itu, jelas dari situasi ini bahwa mereka tidak akan mampu bertahan lama. Bang! Cahaya perak menari-nari di medan perang. Orang tua berpakaian abu-abu itu langsung memaksa 3 boneka mundur. Tangannya yang berwarna kuning tua meninggalkan jejak telapak tangan sedalam setengah jari di tubuh boneka-boneka itu. Dengan kekalahan terus-menerus, mereka 10 boneka iblis bumi tiba-tiba menghentikan langkah mereka. Cahaya perak bersinar di mata mereka, dan raungan rendah dan dalam benar-benar keluar dari tenggorokan boneka iblis bumi. Seketika, langkah kaki mereka bergerak dengan tertib dan segera membentuk formasi aneh. Cahaya perak berkedip-kedip. Gelombang demi gelombang energi seperti ular perak melonjak keluar dari dalam tubuh mereka. Setelah itu, mereka langsung terhubung satu sama lain, membentuk cincin melingkar dalam prosesnya. Saat cincin melingkar itu terbentuk, tenggorokan boneka iblis bumi yang memimpin sekali lagi mengeluarkan suara gemuruh. Seketika, cahaya perak itu melemah di depan mata Xiaoyan yang tertegun. Sedikit cahaya keemasan perlahan muncul. Sesaat kemudian, cahaya keemasan itu sepenuhnya menggantikan cahaya perak itu. Itu sebenarnya telah berevolusi. Mata Xiaoyan tanpa sadar menyusut sedikit saat melihat pemandangan ini. Dia jelas mengerti betapa sulitnya bagi boneka iblis bumi untuk berevolusi menjadi boneka iblis langit.
Saat itu, boneka iblis bumi telah menyerap banyak pil petir untuk berevolusi pada saat-saat terakhir. Namun boneka iblis bumi ini benar-benar menyelesaikannya dalam sekejap. Itu adalah efek dari formasi. Tidak heran itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang Douseng elit. Formasi aneh dari 10 boneka iblis bumi bersama-sama sudah cukup untuk melawan Dousun bintang 2. Orang tua ini akan sial. Kumam Xiaoyan, dia segera menenangkan diri setelah keterkejutan melintas di hatinya. Boneka iblis langit berwarna kuning keemasan di medan perang itu menghentakkan kaki di tangan. Garis-garis retakan menyebar sementara tubuhnya mengeluarkan suara swos. Dan muncul di depan lelaki tua itu, yang telah mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Tinjunya yang berisi cahaya keemasan diayunkan dengan keras. Bang! Menghadapi tinju yang sangat kuat itu, lelaki tua itu buru-buru menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya. Namun pada saat ini, sikapnya yang alami dan tak terkendali tidak lagi terlihat. Boneka iblis bumi setelah berevolusi memiliki kekuatan yang jauh dari apa yang dapat dibayangkannya. Seketika, suara yang dalam muncul. Dengus teredam keluar dari tenggorokannya dan sedikit darah muncul dari sudut mulutnya. Dia terhuyung mundur pada saat yang sama. Setelah lelaki tua itu mundur sejauh 100 kaki, boneka iblis langit sekali lagi menarik tinjunya. Tubuhnya berkelebat dan muncul di luar pintu batu. Cahaya keemasan itu menghilang dan sekali lagi berubah menjadi boneka iblis bumi yang berjaga di tempat itu. Kejadian tak terduga semacam ini juga telah menyebabkan wajah sejumlah besar orang berubah. Mereka mungkin tidak takut pada 10 boneka iblis bumi di puncak kelas Dousong. Namun boneka iblis langit ini dengan kekuatan Dousun bintang 2 menyebabkan mereka sangat takut padanya. Benda ini tidak memiliki rasa sakit. Itu tidak berbeda dari mesin pembunuh. Memang ada ahli yang hadir yang bisa menghabisinya. Namun bahkan jika seseorang mengalahkannya, orang itu akan berakhir dengan sangat kelelahan. Siapa yang mau mengalami kelelahan seperti itu, bahkan sebelum melihat sisa-sisanya? Orang-orang yang hadir tidak memiliki kemurahan hati seperti itu. Sesaat, suasana di alun-alun berubah menjadi canggung. Semua orang ingin masuk, tetapi tidak ada yang mau terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan boneka-boneka ini. Xiaoyan menyipitkan matanya. Matanya langsung menatap ke arah 10 boneka itu. Ekspresi keinginan melintas di matanya. Jika boneka-boneka ini benar-benar hanya memiliki kekuatan puncak kelas Dousong, dia mungkin benar-benar tidak tertarik pada mereka. Namun jika mereka bisa mencapai boneka setan langit tingkat Dousun bintang 2, itu masalah yang sama sekali berbeda. Terlebih lagi, Xiaoyan juga sangat tertarik pada formasi misterius boneka iblis bumi. Jika dia menambahkan boneka iblis langit ke dalamnya, kemungkinan besar kekuatan boneka iblis langit akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Boneka iblis langitnya saat ini mampu melawan Dousun bintang 3. Jika ia menambahkan 10 boneka iblis bumi dan formasi untuk membantunya, kemungkinan besar ia bahkan dapat melawan Dousun bintang 5. Daya tarik ini cukup untuk membuat Xiaoyan bertindak secara pribadi. Bantu aku mengawasi yang lain. Cahaya keperakan berkelebat di mata Xiaoyan saat ia berbicara dengan lembut kepada dokter peri kecil. Jari-jari kakinya langsung menekan tanah dan tubuhnya melesat di atas kepala semua orang seperti seekor burung besar dan mendarat dengan mantap 100 kaki dari pintu batu. Karena tidak ada yang akan menyerang, izinkan aku menjadi orang pertama yang melakukannya, ucap Xiaoyan. Semua orang terkejut saat melihat Xiaoyan yang tiba-tiba melangkah maju. Beberapa dari mereka yang memiliki permusuhan dengan Xiaoyan sedikit mengernyit. Mengingat pemahaman mereka tentang Xiaoyan, orang ini terlalu cerdik. Bagaimana mungkin dia mengambil inisiatif untuk menghadapi boneka-boneka yang merepotkan ini? Feng Qing'er sedikit mengernyit dan berkata, si bocah ini telah mengambil inisiatif untuk menunjukkan dirinya. Dia pasti punya motif tertentu, ucap Feng Qing'er. Pria berambut putih di samping Feng Qing'er melirik punggung Xiaoyan kemudian berkata, dengan kekuatan Dousun bintang 1 milikmu, kau bahkan tidak dapat dibandingkan dengan tetua pertama Sekte Gronsuan sebelumnya. Kurasa kau harus melupakannya. Secara kebetulan, aku cukup tertarik dengan boneka-boneka ini. Jika aku membawa mereka kembali untuk bertindak sebagai penjaga pintu, itu akan tampak cukup mendominasi. Tatapan mata orang ini sangat tajam. Dia tampaknya telah melihat maksud Xiaoyan terhadap boneka-boneka ini hanya dengan sekali pandang. Xiaoyan mengernyitkan alisnya sedikit saat melihat pria berambut putih itu, yang tiba-tiba ikut campur. Dia langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan masalah yang perlu kamu khawatirkan, ucap Xiaoyan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kaki Xiaoyan tiba-tiba menginjak tanah. Tubuhnya langsung menyerbu ke dalam radius 100 kaki dari pintu batu itu. Melihat ini, pria berambut putih itu juga tersenyum. Tubuhnya bersinar dan dia juga menyerbu masuk.
Dia melambaikan lengan bajunya dan angin kencang berayun ke arah punggung Xiaoyan di depannya. Punggung Xiaoyan tampak seperti ada mata yang tumbuh di sana saat menghadapi angin yang bertiup ke arahnya dari belakang. Tubuhnya terpelintir dan dia dengan mudah menghindarinya. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan kekuatan spiritual yang besar dan dahsyat yang tertinggal di antara kedua alisnya juga melonjak ke segala arah. Setelah itu, kekuatan itu berubah menjadi ribuan bagian yang bergegas menuju boneka-boneka yang memancarkan cahaya perak. Xiaoyan pernah menciptakan boneka iblis bumi dan jelas menyadari kelemahan boneka-boneka tersebut. Jika terjadi tabrakan langsung, seseorang hanya bisa mengakhiri pertempuran setelah mencabik-cabik mereka. Namun Xiaoyan tidak ingin menghancurkan mereka. Yang diinginkannya adalah kendali. Kendali yang mirip dengan yang dimilikinya atas boneka iblis lainnya. Jejak spiritual pencipta boneka iblis bumi hadir di dalam tubuhnya. Selama jejak spiritual ini dihilangkan dan jejak spiritual miliknya sendiri menggantikannya, dia akan dapat dengan mudah mengendalikan boneka-boneka itu. Namun jejak spiritual semacam ini tersembunyi di tempat yang sangat dalam. Jika bukan karena Xiaoyan yang membuatnya sendiri, mustahil baginya untuk menyadarinya. Bocah ini benar-benar berniat mengendalikan boneka. Pria berambut putih itu juga merasakannya ketika kekuatan spiritual Xiaoyan menyebar. Dia tidak menyadari metode untuk mengendalikan boneka itu. Oleh karena itu, dia tidak dapat menyambar Xiaoyan. Namun dia juga bukan orang biasa. Melihat bahwa dia tidak dapat menghentikan Xiaoyan, dia melesatkan tubuhnya dan muncul di depan boneka iblis bumi. Sebelum tinju diayunkan dengan keras dan mendarat dengan keras di tubuhnya, karena dia tidak dapat memperolehnya, dia akan menghancurkannya. Bang! Setelah tinju yang menakutkan itu mendarat, tubuh boneka iblis bumi itu langsung retak dan membentuk banyak garis retakan. Melihat ini, senyum tersunggung di wajah pria berambut putih itu ketika wajahnya menegang. Ini karena dia menemukan bahwa garis retakan itu telah menghilang dengan cepat ketika cahaya perak sekali lagi muncul dari dalam tubuh boneka itu. Aku tidak percaya aku tidak bisa menghancurkan boneka ini, ucap pria berambut putih. Kilatan tajam melintas di matanya. Bocah ini juga punya boneka seperti itu. Pantas saja dia menyerang. Pria berambut putih itu tiba-tiba mengerti ketika dia melihat boneka iblis langit berwarna emas gelap. Proses penundukan boneka iblis bumi jauh lebih lancar dari apa yang diharapkan Xiaoyan. Ini karena dia tidak menemukan sedikit pun jejak spiritual di tubuh boneka iblis bumi ini. Situasi seperti ini juga membuat Xiaoyan merasa sangat tersesat. Mungkin karena waktu yang tak terhitung telah mengikis jejak spiritual, atau mungkin ahli kuno kelas Douseng tidak memiliki banyak minat pada boneka-boneka yang telah dia ciptakan secara acak ini, dan bahkan terlalu malas untuk menempatkan jejak spiritual. Terlepas dari apapun alasannya, ketika kekuatan spiritual Xiaoyan menyerbu tubuh boneka iblis bumi ini, dia telah menemukan bahwa dia telah menjalin hubungan dengan mereka. Proses ini bahkan tanpa kesulitan sedikit pun. Bahkan jika orang lain yang mencobanya, dia akan segera dapat mengendalikan mereka. Oleh karena itu, ekspresi Xiaoyan menjadi sangat aneh setelah menyimpan semua boneka ini di cincin penyimpanannya. Matanya melirik ke arah lelaki tua berpakaian abu-abu yang baru saja dipukuli hingga muntah darah. Diam-diam dia berpikir dalam hatinya, apakah lelaki tua ini akan muntah darah karena marah jika dia tahu bahwa cara untuk melewati tempat ini begitu mudah sehingga membuat orang merasa tidak percaya. Bocah ini, dia benar-benar telah menaklukkan boneka-boneka itu. Semua orang di alun-alun menatap Xiaoyan dengan tatapan tak bisa berkata-kata. Sementara pikiran aneh itu muncul di hati Xiaoyan. Baru 2 hingga 3 menit berlalu, tetapi boneka Dousung kelas 10 puncak yang kuat, yang bahkan dapat melawan Dousun bintang 2 dengan kekuatan gabungan mereka, benar-benar telah mendarat di tangan Xiaoyan. Untuk sesaat, ekspresi sejumlah orang yang menjadi sangat menarik. Rasa iri dan cemburu di mata mereka tidak dapat disembunyikan. Boneka yang memiliki kekuatan yang setara dengan Dousun bintang 2. Ini cukup untuk membangkitkan rasa iri siapapun, terlepas dari di mana orang meletakkannya. Orang-orang ini, terutama mereka yang memiliki dendam terhadap Xiaoyan seperti Lei Zunze, Bing He Sunze, dan yang lainnya, merasa iri dan tidak mau menyerah pada situasi tersebut. Semakin kuat kekuatan di sekitar Xiaoyan, berarti ancaman terhadap mereka akan semakin besar. Xiaoyan hanya melirik sekilas dan mengalihkan pandangannya dari tatapan orang-orang ini. Tidak peduli bagaimana orang-orang ini memandangnya dengan tidak suka. Mereka tidak akan berani menyerangnya di sini. Motif perjalanan mereka ini adalah keterampilan Douklastian di dalam sisa-sisa itu. Beranikah mereka terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan kelompok Xiaoyan sebelum mereka mendapatkannya? Tak lama setelah Xiaoyan menyimpan 10 boneka itu ke dalam cincin penyimpanannya, pintu batu yang tertutup rapat itu mengeluarkan suara berderit. Pintu batu tebal dan berat itu juga perlahan terbuka dan memperlihatkan sebuah lubang.
Aura kuno yang sunyi perlahan-lahan melayang keluar mengikuti pintu batu yang terbuka perlahan. Hal ini menyebabkan sejumlah orang memasang ekspresi serius. Sebuah benda dari zaman kuno cukup menakutkan bagi sejumlah orang. Setelah melihat pintu batu yang terbuka, sosok Xiaoyan bergerak dan perlahan mundur. Setelah itu, dia kembali ke posisinya semula. Sudut mulut banyak orang berkedut saat melihat tindakannya ini. Mereka diam-diam mengutuk, "Anak nakal licik," dalam hati mereka. Jelas bahwa Xiaoyan tidak ingin menjadi orang pertama yang memasuki sisa-sisa misterius ini. Pintu utama perlahan terbuka sepenuhnya dan suara berderit pun berangsur-angsur berhenti. Semua orang di alun-alun saling memandang, namun tidak seorang pun yang memimpin untuk masuk. Xiaoyan mengabaikan keheningan di alun-alun. Dia mengusap cincin penyimpanan dengan jarinya. Senyum di sudut mulutnya cukup cemerlang. Tidak disangka dia mendapatkan harta karun seperti itu setelah baru saja memasuki reruntuhan. Ini dianggap sebagai keberuntungan. Banyak ahli berdatangan setelah mereka menemukan jalur rahasia api. Semakin banyak ahli yang datang, faksi yang pertama kali tiba menjadi tidak sabar. Sesaat kemudian, akhirnya ada seseorang yang tidak tahan lagi dan memimpin untuk berjalan perlahan ke pintu batu. Untungnya, tidak ada teriakan menyedihkan yang muncul kali ini. Semua orang tiba-tiba bernafas lega ketika melihat tidak terjadi apa-apa pada orang yang memimpin. "Ayo pergi," ucap Xiaoyan tersenyum tipis. Ia menjerit pelan saat kakinya menginjak tanah. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke reruntuhan di balik pintu batu dengan kecepatan kilat. Dokter peri kecil dan yang lainnya segera mengikutinya. Orang licik ini. Banyak orang mengumpat dalam hati mereka ketika melihat Xiaoyan bergerak segera setelah melihat tidak ada bahaya. Mereka juga dengan cepat menggerakkan tubuh mereka dan meningkatkan kecepatan mereka hingga maksimal. Mereka semua membanjiri aula besar seperti air bah. Kelompok Xiaoyan bergegas masuk. Dalam sekejap mata, mereka sudah memasuki pintu batu. Setelah itu kecepatan mereka berkurang. Mata mereka tercengang saat menyaksikan pemandangan yang muncul di depan mereka. Benda yang muncul di depan mereka adalah aula yang sangat besar. Seseorang akan merasa sangat kecil saat berdiri di aula besar ini. Semua orang melihat sekeliling mereka dan menemukan bahwa ada cukup banyak koridor di sekitar aula besar yang memanjang ke lokasi yang tidak diketahui. Pada saat ini, sudah ada beberapa faksi dan ahli yang telah menyerbu masuk. Mereka mulai berpisah dan bergegas menuju jalur tersebut. "Xian, apakah kau bisa merasakan sesuatu?" ucap Xiaoyan mengernyitkan alisnya saat melihat jalan setapak yang ujungnya tidak terlihat ini. Dia menoleh ke arah Xian di samping dan bertanya, "Tempat ini masih merupakan area pintu masuk aula besar. Bagian dalamnya pasti akan lebih rumit. Mereka akan benar-benar kesulitan mencari jika mereka menyerbu secara acak." Xian mengernyitkan hidungnya dan berkata, "Aku bisa mencium sedikit aroma bahan obat. Namun aromanya sangat samar." "Pimpin jalan," ucap Xiaoyan buru-buru berkata dengan gembira. "Dipahami." Xian mengangguk. Ia mengidentifikasi arah mereka sebelum bergegas menuju jalan setapak di sebelah kiri aula besar. Kelompok Xiaoyan bergegas mengikutinya. Jalan setapak aula besar itu sangat lebar. Pasangan itu tampak seperti burung kecil yang terbang di dalamnya. Di sepanjang jalan, beberapa ahli lain juga terlihat datang untuk mencari harta karun. Untungnya mereka tidak mendekat dan mengganggu kelompok Xiaoyan. Sementara kelompok Xiaoyan mengikuti aroma bahan obat dalam pencarian mereka kadang-kadang menerobos masuk ke beberapa ruangan. Tetapi mereka tidak memperoleh sesuatu yang berguna. Kemungkinan besar harta karun yang sebenarnya tidak disimpan di tempat-tempat ini. Melihat bahwa ruangan-ruangan ini tidak akan memberikan banyak keuntungan, kelompok Xiaoyan juga sepenuhnya mengalihkan perhatian mereka dari ruangan-ruangan itu. Mereka fokus mengikuti di belakang Xian. Setelah mereka terbang sekitar 15 menit atau lebih di koridor, Xian yang berada di depan perlahan-lahan berhenti. Mata kelompok Xiaoyan langsung tertuju ke depan setelah melihat Xian berhenti. Ada pintu batu yang sangat kuno di tempat itu. Lumut dalam jumlah besar telah merambati pintu batu itu, memungkinkan orang merasakan berapa lama waktu telah berlalu. Tempat ini memiliki aroma bahan obat yang paling pekat. Kemungkinan besar disinilah bahan obat disimpan. Aku bertanya-tanya, apakah bahan obat itu rusak setelah bertahun-tahun? Ucap Xian sambil menunjuk ke pintu batu. Tidak mungkin. Seorang dosen elit punya banyak cara untuk mengawetkan bahan obat selamanya. Ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia melangkah maju perlahan dan memeriksa tempat itu dengan seksama. Baru setelah menyadari bahwa tidak ada jebakan, dia menggunakan kekuatannya untuk mendorong pintu batu itu hingga terbuka. Di tengah suara rendah dan dalam, pintu batu tebal yang ditutupi lumut itu perlahan didorong terbuka. Gelombang aroma obat yang kaya yang telah tersembunyi selama bertahun-tahun segera keluar. Itu membuat pikiran semua orang menjadi tenang. Xiaoyan juga terkejut saat mencium aroma ini. Dia menguatkan tangannya dan pintu batu itu terbuka sepenuhnya.
Cahaya terang yang menyilaukan melesat keluar saat pintu batu itu terbuka sepenuhnya. Hal ini menyebabkan mata kelompok Xiaoyan menyipit. Mereka dengan cepat mundur 2 langkah, dan doki di dalam tubuh mereka juga dengan cepat mulai beredar. Mereka siap untuk campur tangan dalam situasi tak terduga yang tiba-tiba. Cahaya perlahan-lahan melemah, dan mata semua orang kembali terbuka. Seketika, mereka menghirup udara dingin dengan lembut. Di balik pintu batu itu bukanlah ruangan batu seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, itu adalah hutan. Hutan kuno yang seluruhnya terbuat dari berbagai bahan obat langka dan berharga. Sial, dibandingkan dengan bahan-bahan obat di sini, pegunungan 10.000 obat milikku benar-benar tidak ada apa-apanya. Xiongsan melihat banyak bahan obat yang sangat langka di dunia luar ini. Wajahnya benar-benar tercengang. Apa? Xiaoyan juga sangat terkejut dengan hutan kuno ini, yang seluruhnya terbuat dari bahan-bahan obat yang langka dan sangat berharga. Butuh waktu lama sebelum ia berangsur-angsur pulih. Ia dengan cepat menarik semua orang masuk sebelum menutup pintu batu di belakang mereka. Meskipun ia tahu bahwa ini tidak terlalu berguna bagi para bandit seperti itu, setidaknya ini akan membuat beberapa orang merindukannya. Cadangan bahan obat yang menakutkan seperti itu pasti memiliki daya tarik yang tidak dapat ditolak oleh beberapa golongan. Wah, ini tempat yang sangat bagus. Mata Xian tampak memiliki bintang-bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya saat ini. Dia menyeka air liurnya dan akhirnya melompat tanpa bisa dikendalikan. Setelah itu, dia meraih Ganoderma dengan energi yang kaya dan mengambilnya. Dia kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya. Bahan-bahan obat di sini memiliki energi yang sangat padat setelah tumbuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah makanan yang sangat baik untuk Xian. Meskipun rasanya sedikit lebih rendah sebelum mengalami penyempurnaan Xiaoyan. Xiaoyan tidak bisa tertawa atau menangis saat melihat tindakannya ini. Pandangannya menyapu sekelilingnya, dan dengan kuat menahan dorongan untuk meletakkan semua bahan obat di hutan ini ke dalam cincin penyimpanannya. Dengan lambaian tangannya, dia berjalan menuju bagian dalam hutan. Saat ini tidak banyak waktu baginya untuk membawa semua bahan obat ke sini bersamanya. Ayo kita cari buah bayi jiwa dulu. Kelompok dokter peri kecil segera mengangguk. Setelah itu, dia menarik Xian yang terbaring di dalam tumpukan bahan obat dan menolak untuk bergerak ke atas. Selanjutnya, mereka mengikuti Xiaoyan dan berjalan ke dalam hutan kuno ini. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.